Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, live information, music, and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Radio FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 bersama saya Salvian. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 10, Henry, menjelaskan bahwa tes PPDB jalur mandiri pada 24 Juni 2020, di mana sebelumnya pendaftaran dilakukan secara online dan sudah diverifikasi sebanyak 380 siswa mengikuti PPDB jalur mandiri SMA Negeri 10 Palembang yang nantinya akan diterima sebanyak 124 siswa. Adapun tesnya tetap menetapkan protokol kesehatan dengan satu ruang yang hanya diisi oleh 10 orang siswa. Di tahun ajaran baru ini, SMA Negeri 10 Palembang menerima 432 siswa dengan komposisi jalur prestasi sebanyak 10%, jalur afirmasi 5%, mutasi 5%, zonasi 50%, dan jalur mandiri 30%. Kita ke informasi berikutnya, sahabat kreatif. PON ke-20 di Provinsi Papua resmi ditunda menjadi tahun 2021 yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar di bulan Oktober tahun 2020. Adapun pelatda yang sebelumnya sudah disiapkan oleh KONI Sumatera Selatan terpaksa dihentikan dan akan kembali dilaksanakan di tahun 2021 berdasarkan hasil rapat di akhir tahun 2020. Suparman Romans mengatakan dengan ditundanya PON Papua ada keuntungan dan kerugian yang didapat, di mana keuntungan yang bisa didapat yaitu persiapan atlet menjadi lebih lama untuk bisa meraih prestasi terbaik. Adapun KONI Sumatera Selatan di PON Papua nanti menargetkan adanya 115 atlet yang akan turun di 16 cabang olahraga. Sumatera Selatan bisa meraih peringkat lebih baik dari PON sebelumnya, di mana pada PON di Jawa Barat lalu Sumatera Selatan hanya bisa meraih peringkat kedua 21. Dan sahabat kreatif, sekian info Pro 2 bersama saya Salvian. Selamat siang. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Belajar Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, live information, music, and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Radio FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2. Kelas Inspirasi. 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Buat hari ini Kamis 25 Juni 2020, ada di Belajar RRI spesial kelas inspirasi. Dan tentunya kalau biasanya kita ketemu sama yang dokter atau juga perawat, polisi, ini yang spesial banget digandrungi sama kaula muda gitu loh. Tapi sebelum kita kenalan sama siapa yang bintang tamu kita untuk pagi hari ini menjelang siang ya, kita denger dulu ada Toto and Star by Corona, spesial buat kamu. Tetap dengerin Pro FM, suara kreativitas. Hey, waspada Corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika
setiap kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Belajar di Pro2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro2 Kelas Inspirasi. 91,6 Pro FM, suara kreativitas masih di Belajar RRI. Sahabat kreatif, tadi sudah aku janjiin ini profesi yang luar biasa banget, digandrungi banget banyak anak-anak muda zaman sekarang. Sebenarnya sih bukan dari sekarang aja, dari beberapa tahun yang terakhir ini jadi hits banget. Kita langsung aja sapa, di mana ya? Oke. Dan langsung aja kita selamat pagi Kak Ruli Tri Saputra. Selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Ruli. Gimana kabarnya Kak Ruli untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semua juga sehat. Oke, Kak Ruli, ini kan Kak Ruli bisa berbagi cerita dulu nggak sih sebelum kita tanya-tanya tentang profesi Kak Ruli sebagai fotografer? Silakan Kak Ruli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh RRI Palembang untuk kita hari ini membahas fotografi. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Ruli Tri Saputra. Memulai karir fotografi itu sebenarnya dari hobi, kemudian dilanjutkan dengan kuliah fotografi juga lagi dan desain, kemudian bekerja di beberapa media massa sampai beberapa tahun baru memutuskan untuk terjun ke dunia komersil dari tahun 2004 gitu. Jadi ini lumayan lama ya Kak ya waktu yang ditempuh untuk menjadi seorang fotografer gitu ya? Lumayan lama sekali. Memulainya itu dari hobinya itu udah mulai dari tahun 91 ya. 91, oke. Ya. Nah dari ini tahun 91. kebanyakan orang kan kalau zaman dulu kan pengennya jadi dokter atau juga TNI. Kalau Kak Ruli sendiri kalau boleh tahu nih cita-citanya kecil tuh pengennya jadi apa sih, atau memang udah pengen aku pengennya jadi fotografer gitu? Sebenarnya cita-cita itu ada ketika kita menemukan potensi dalam diri kita, sudah mulai menyadarin apa sih yang sebenarnya saya suka.
Itu mungkin pada saat kita usia di bawah 5 tahun mungkin kita belum tahu ya. Biasanya ketika kita sudah menginjak masa di mana menginjak waktu SMP katakanlah ya, ketertarikan di dunia fotografi itu dimulai dari seringnya saya ada ketertarikan ketika melihat sesuatu yang dalam bentuk visual. Bisa jadi ada yang lebih spesifikasi ya, mungkin karya-karya seni yang dalam bentuk visual seperti lukisan, patung, dan foto yang terakhir ya. Jadi sering sekali mengamati itu, kemudian selalu ada pertanyaan bagaimana gambar itu dihasilkan awalnya. Terus? Pada saat zaman dahulu kan, pada saat zaman itu kan belum ada yang namanya internet kan, jadi kita untuk belajar browsing itu belum mudah seperti sekarang untuk tahu bagaimana fotografi. Itu awal ketertarikannya. Dia terus menggali yang ada itu cuma buku dan beberapa media-media seperti majalah pada saat itu yang masih terbit untuk kita pelajari. Dari referensinya itu memang masih susah pada saat itu. Cuman karena kebetulan ketika kecil itu sudah suka menggambar apapun yang saya gambar itu memang awalnya itu dari menggambar sih sebenarnya ya. Dari kecil itu suka menggambar, dikasih tugas PR sekolah, pulang sekolah bukan langsung ngerjain PR tapi menggambar gitu, sampai buku-buku sekolah pun penuh dengan gambaran. Awalnya begitu. Kemudian tertarik lebih dalam ketika membandingkan hasil sebuah gambar yang kita bikin dengan hasil sebuah gambar yang dihasilkan dari sebuah kamera, itu beda jelas. Karena apa? Karena yang dari dalam sebuah gambar yang dihasilkan dari kamera itu ternyata lebih jelas, visualnya ternyata lebih jelas, lebih hidup daripada sebuah gambar yang kita lukis di atas kertas atau di atas media kanvas lainnya. Gitu. Jadi itu. Terus kira-kira nih Kak, Kak Ruli ini sebenarnya memang otodidak atau memang ada aliran seni dari orang tua sebelumnya? Kalau sebenarnya kalau bicara antara otodidak dengan sekolah sendiri itu benar-benar saya berada di dua fase itu Mbak sebenarnya Mbak. Jadi sebelum saya menguasai fotografi secara belajar itu saya sudah melakukan praktik terlebih dahulu dengan keterbatasan kemampuan yang saya milikin, yang dengan modal referensi yang dari buku-buku, dari majalah, dari juga dari tanya-tanya orang yang pada saat itu memang pelaku fotografi pada saat zaman itu sangat sulit ditemuin. Tidak seperti sekarang. Kita tinggal di media sosial, kita dikasih hashtag fotografer Palembang itu semua keluar nanti. Tapi pada saat itu kan kita agak sulit untuk mencari siapa yang akan bisa kita cari untuk berguru, minimal untuk lebih banyak dapat ilmunya fotografi. Karena fotografi itu sebenarnya 80%-nya itu di praktek, bukan di teori. Jadi itu langsung setelah awal punya ketertarikan, saya langsung ambil kuliah desain grafis di Bandung, di mana di dalam mata kuliah tersebut ada yang diajarkan tentang fotografi. Jadi di situ mulai semakin yakin bahwa saya akan memilih bidang fotografi aja daripada bidang desainnya sendiri. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana sih Kak untuk mengambil dunia fotografi gitu? Saya kebetulan kuliahnya di STC, Sekolah Tinggi Ilmu Desain dan Seni Rupa, yang sekarang sudah jadi bagian dari Telkom, STT Telkom. Ambil jurusan desain grafis selama S1 5 tahun. Gitu. Nah, selama 5 tahun itu kan pasti suka, karena ini hobi ya, termasuk hobinya Kak Ruli juga di dunia fotografer itu ya. Pernah nggak dapat tentangan dari kedua orang tua? Aduh Ruli, ini kamu jangan gini dong, jangan ngambil jurusan ini, atau kamu yang lebih, kebanyakan orang tua zaman dulu kan kepengen anaknya tuh pengen jadi pegawai tetap lah ya Kak ya. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Itu sebenarnya itu pertanyaan bagus, karena sebenarnya bukan tentangan ya. Jadi saya dibesarkan dari kedua orang tua yang kebetulan mereka orang kita katakan orang sipil ya Mbak. Yeah. Orang umum yang mereka dua-duanya adalah pegawai negeri pemerintahan, yang dimana kakak saya 3 beradik, dimana kakak-kakak saya itu adalah semuanya mengambil kuliah di bidang teknik. Yang tertua di arsitektur, yang kedua di teknik sipil.
Jadi pada saat itu mungkin pada zaman itu kita tidak bicara bahwa orang tua zaman dulu itu kolot, bukan. Iya. Tapi pada saat itu pekerjaan seni itu belum seperti sekarang gitu, belum seperti sekarang. Jadi pilihan-pilihan kuliah zaman dulu itu benar-benar masih diprotek sebenarnya sama orang tua ya. Cuman karena pada dasarnya saya ini ngeyel gitu loh Mbak ya. Jadi saya pikir setiap profesi itu nggak ada bedanya ketika kita pun terlepas dari kuliah di bidang manapun, sebenarnya seni itu pasti ada di setiap diri manusia. Cuman kadang manusia sendiri nggak bisa memahamin atau tidak peka memahami bahwa setiap manusia itu pasti dipunyain di anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa seni yang tinggi sebenarnya. Cuman mungkin karena tidak peka atau tidak diolah. Nah jadi itulah sebenarnya pernah sempat juga dikasih tantangan, agak bukan ditentang tapi lebih diarahkan ke kenapa sih nggak kuliah di bidang seperti kamu yang nanti setelah selesai jelas gitu loh. Masa depannya gitu ya. Masa depannya akan kemana? Contoh misalnya kedokteran sampai selesai bakal jadi dokter. Tapi pada saat itu mungkin karena saya bisa meyakinkan kedua orang tua saya, akhirnya saya diizinkan di situ dengan catatan rambut nggak boleh gondrong. Yang kedua ya, karena pandangan orang pada saat itu, pada zaman itu, cuman itu identik dengan penampilan yang penampilan yang awut-awutan lah deh ya, yang rambut panjang, kayak antingan di mana-mana, tato di mana-mana itu ya. Tapi sebenarnya setelah saya masuk kuliah, kebetulan ibu saya juga pernah datang ke sana dan melihat sendiri, dia semakin yakin bahwa sebenarnya ini bidang yang sebenarnya prospeknya ke masa depan itu akan bisa jauh lebih baik gitu loh. Dan itu saya buktikan sekarang gitu loh. Jadi pada akhirnya keluarga yang tadinya meragukan sekarang udah yakin gitu ya, seorang Ruli yang dulunya sekarang udah berhasil banget gitu ya Kak ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, Kak Ruli, ini kan kalau kita lihat di zaman sekarang, apalagi di teknologi gitu kan sekarang udah canggih gitu ya. Nah mungkin Kak Ruli bisa ceritain nggak sih pengalaman Kak Ruli, perbedaan di zamannya Kak Ruli yang dulu dengan kecanggihan sama zaman sekarang, ada perbedaannya nggak sih? Yang dulu kan harus pakai kamera gede gitu ya. Jauh, kalau bicara soal perbedaan sih, wah jauh sekali perbedaannya. Jauh gitu ya. Kalau contoh-contoh yang saya bilang di awal tadi, sekarang itu untuk belajar fotografi itu mudah sekali. Gitu. Mudah sekali, kita tinggal buka internet, kita tinggal browsing, kita di berbagai platform media sosial itu semua menyediakan tentang info-info fotografi lengkap gitu. Bahkan sekarang itu sebenarnya fotografi itu sudah menjadi suatu kebutuhan banget. Sebelum makan foto dulu, contohnya begitu ya. Nah itu sekarang ada genrenya yang baru, namanya lifestyle fotografi, di mana kita nongkrong, kita ngopi, kita makan, atau kita traveling ke suatu tempat yang mana yang kita menurut kita bagus, pasti kita nggak akan pernah lepas dari foto. Gitu. Jadi kalau zaman dulu itu saya cari referensi fotonya itu masih sangat sulit. Contoh masih untuk belajar itu tadi kita harus berburu buku-buku fotografi di pasar-pasar bekas yang notabene kebanyakan kalau nggak berbahasa Inggris ya berbahasa Perancis, yang dimana pada saat itu pengetahuan kita tentang bahasa asing itu masih sangat minim, dan juga masih belajar gitu ya Mbak ya. Nah terus penggunaan kamera alat juga jadi kendala di sana, dimana saat masih menggunakan analog, kamera masih pakai negatif film, itu cost-nya jauh lebih besar dibanding dengan sekarang. Pada saat itu di tahun 90-an harga film satu roll itu aja sudah 35.000 untuk harga yang termurah. Kemudian untuk melihat hasil kita harus keluar uang lagi, seperti memproses dari negatif filmnya, kemudian dicetak, itu sudah paling enggak pada saat zaman dulu untuk menghasilkan sebuah foto dalam bentuk foto dari film sampai dia jadi di 36 frame dalam satu roll, umpamanya contoh itu paling enggak kita sudah menghabiskan uang sekitar 50.000. Jadi kebayangkan, jadi pada saat itu sudah sangat sulit untuk berkembang secara inovasi, untuk secara informasi juga kita masih terbatas. Untuk penggunaan
kameranya juga masih belum secanggih sekarang, yang dimana kita pengen lihat hasil foto kita harus cetak dulu gitu loh Mbak. Tapi enggak seperti zaman digital zaman sekarang. Dengan didukung inovasi handphone dengan yang kamera piksel tinggi sekalipun, sekarang fotografi itu sudah semakin luas, tidak terbatas gitu loh. Kalau kita bicara soal teknis foto, ya sekarang ada teknis foto juga yang bisa kita ajarkan di pengguna kamera-kamera smartphone atau handphone, dan itu sangat mudah karena memang sudah ditunjang dengan fitur-fitur dari kameranya sendiri di handphone maupun di kamera DSLR atau mirrorless zaman sekarang. Jadi memang kalau untuk sekarang untuk belajar fotografi itu sebenarnya jauh lebih mudah, asal mau aja sih. Oke, Kak Ruli, kalau zaman sekarang kan anak-anak kan sudah bisa pakai gadget lah untuk berfoto. Kira-kira kalau untuk seorang fotografer itu, misalnya udah cekrek itu udah bisa disebut fotografer, atau memang harus kayak Kak Ruli ambil kuliahnya dulu gitu? Enggak, sebenarnya ada dua, Mbak. Ada making picture dengan ada istilah dalam fotografi itu making picture dengan taking picture. Jadi making itu membuat foto, taking itu mengambil foto. Jadi kalau untuk cekrek sekarang ini sebenarnya simpel sih sebenarnya. Kalau saya mau bilang, kalau kita mau belajar fotografi yang baik itu usahakan kita buat foto apapun medianya, seperti mau dari kamera handphone, mau dari kamera smartphone, atau mau kamera yang profesional sekalipun, itu memang yang harus kita asah adalah kemampuan kita untuk memvisualisasikan dulu. Jadi sesuatu hal yang mungkin kita anggap sederhana, itu ketika kita mau motret walaupun dengan handphone dengan angle yang terbaik dan mungkin dengan pencahayaan yang cukup, itu bisa menjadikan suatu foto itu juga dulu enak dilihat dulu gitu. Moodnya dapat dulu, itu yang terpenting. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya Kak Ruli ya. Bakal banyak banget yang dijawab nih, pertanyaannya udah masuk di akun channel YouTube kita di RRI Palembang. Tapi sebelum itu kita dengar dulu ada lagu dari Project Pop, Gara-Gara Corona. Tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona
Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Belajar di Pro2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro2 Kelas Inspirasi. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif, masih bareng aku Dela Wawi untuk gelaran hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Tentunya masih bersama narasumber kita untuk hari ini, ada Kakak Ruli Trisaputra. Kak Ruli. Halo semua. Halo, masih semangat ya Kak ya? Insya Allah. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di akun channel YouTube kita ya Kak ya, di RRI Palembang. Ada Sukses Jaya Putra. Hai Kak Ruli, katanya saya mau tanya, kamera kakak yang paling kakak sayang dan punya kenangan itu kamera apa Kak? Kalau sebenarnya kalau yang disayang sekarang tuh semuanya sayang ya. Semuanya ya? Yang karena semuanya sayang karena tidak ada perbedaan kasih sayang antara kamera satu kamera dengan yang dua ya. Tapi yang pasti kalau soal kamera kenangan, saya punya satu kamera kenangan yang memang tidak saya beli sampai sekarang, itu tidak saya jual. Dan itu sangat masih berfungsi dengan baik, mulai dari bodinya sendiri maupun dari lensanya juga masih berfungsi dengan baik. Hanya saja karena masih menggunakan metode analog, masih harus menggunakan film. Dan sekarang itu sudah tidak bisa lagi kita pakai, apalagi untuk di dunia komersil. Karena itu sudah karena eranya sudah beda gitu. Oke. Kalau kamera kayak gitu ya. Nah, kalau untuk perawatan kamera sendiri, kakak tuh merawat kamera kakak tuh caranya tuh seperti apa? Seperti merawat diri sendiri, Mbak. Waduh, saking sayangnya gitu ya Kak ya? Saking sayangnya. Gimana seperti merawat diri kita sendiri. Jadi kalau kita merawat kamera itu sebenarnya juga ya. Kalau kita aktivitasnya banyak indoor, itu otomatis perawatan kamera itu tidak harus terlalu rutin ya. Karena sebenarnya kamera itu akan lebih banyak berdampak risikonya ketika berada di outdoor gitu. Di outdoor karena satu debu, kedua kemungkinan ketetesan air atau hujan atau apa, kita nggak pernah tahu gitu, ya. Keringat di tangan itu juga memainkan dalam kondisi panas, itu juga akan mempengaruhi kondisi kamera. Jadi tipsnya, solusinya setelah selesai motret, ada baiknya kalau yang pakai kamera mirrorless atau kamera DSLR yang lensanya bisa dilepas dari body, itu lebih baik sebaiknya dilepas, baterainya juga dilepas dari kamera, semua dilepas dari kamera dan supaya tidak lagi terkoneksi dengan listrik umpamanya. Karena baterai dari kamera dalam jangka waktu yang lama yang kita masih simpan di dalam kamera itu bisa lebih memperpendek umur kamera juga. Jadi kalau untuk debu kita hanya tinggal semprot aja, karena sekarang banyak tersedia di toko-toko kamera itu alat pembersih kamera. Itu aja sih sebenarnya, simpel sih Mbak, untuk membersih kamera. Yang penting setelah selesai pakai dibersihkan gitu aja. Kak, boleh bocoran dikit nggak sih kalau boleh tahu nih, harga kamera kakak yang menurut kakak tuh spesial tuh berapa harganya? Kalau boleh tahu nih. Bocoran. Kalau kita bicara nominal harga mungkin harga sih sebenarnya kita ibaratkan aja ya Mbak ya. Untuk kamera umpamanya, untuk body kamera yang paling tinggi yang saya pakai itu ya sekarang itu mungkin dapat Avanza 1 deh. Waduh, Avanza 1 guys, gitu mahal banget. Mahal banget. Ratusan ya kayak. Ya, tapi semuanya kan kita memulainya itu dari kamera yang benar-benar entry level. Saya memulai itu memang dari entry level, bukan lantaran begitu pengen langsung beli yang besar. Itu sebenarnya tidak disarankan juga. Karena sebenarnya kalau saya bilang, saya kalau sendiri pun harus berat sebenarnya untuk beli kamera seharga itu, sangat berat. Tapi ketika kita mengingat bahwa inilah profesi kita yang sebenarnya, di mana
eh, alat itu sudah sangat membantu kita untuk bekerja secara efisien. Semakin mahal, semakin tinggi harga equipment fotografi, baik dari kamera, lensa, lighting segala macam, itu jelas kita bicara kalau dalam fotografi itu price never lie, Mbak ya. Karena memang antara kamera entry level dengan kamera profesional itu hasilnya kalau kita bicara di luar teknis ya, di luar teknis benar-benar jauh, perbedaan itu benar-benar jauh. Yang terutama yang saya rasakan adalah ketika kita berbicara soal pixel ya, kita lebih berbicara soal ketajaman gambar, kecerahan warna, jelas kamera-kamera yang papan atas jelas mereka lebih menjanjikan untuk itu. Pastinya tentunya punya keterpuasan tersendiri lah Kak ya. Ya keterpuasan sendiri, tapi sebenarnya alat itu nomor 2 Mbak, karena sebenarnya alat itu hanyalah instrumen ya, dalam sebuah musik itu hanyalah instrumen. Yang perlu dilihat dulu adalah siapa operatornya, itu yang paling penting. Oke deh, kita balik lagi ke YouTube channel kita. Channel YouTube kita maksudnya ada Kau Pikir Sendiri. Halo Kak, saya Ningsi. Mau tanya nih Kak, modal jadi fotografer itu apa aja sih Kak? Kira-kira berapa budget yang diperlukan seorang pemula seperti Ningsi ini Kak? Silakan Kak Ruli. Modal pertama niat yang baik sih sebenarnya. Niat ya. Ya, kalau kita punya niat dulu, terus kita tanya dulu dalam hati diri kita tuh, saya pengen jadi fotografer ini kenapa ya? Gitu. Itu penting dijawab ketika kita nanti suatu saat kita udah jalan terus kita merasa capek, kita tinggal gampang mengingatnya. Bagaimana saya memulainya dulu. Untuk memulai bisnis di fotografi itu ya sedapat mungkin pahami dulu apa aja yang kita butuhkan. Sesuaikan dulu dengan kita akan terjun di dunia apa ini. Seperti mamanya contoh di fotografi itu banyak sekali genre. Ada wedding, ada landscape, ada model, ada fashion, ada food, dan banyak macam. Nah kita akan memaksimalkan potensi yang akan kita jual ini. Mamanya contoh, kita mau terjun di dunia wedding fotografi. Yang jelas di wedding fotografi itu yang kita butuhkan adalah kemampuan kamera yang bisa merekam cepat. Karena kita berurusan dengan momen, kita berurusan dengan action, jadi kita butuh kamera memang yang cepat. Tidak perlu terlalu cari kamera yang punya megapiksel tinggi, karena kebutuhan kita untuk memperbesar foto di dunia wedding itu tidak terlalu signifikan. Artinya batas besarnya itu masih bisa dihasilkan oleh kamera-kamera dengan piksel-piksel umum gitu loh. Jadi kalau ditanya sekitar budget, kalau mamanya hanya untuk pemula, itu mungkin kalau saya bilang kamera kita nggak perlu harus beli baru ya. Kamera nggak perlu kita budget kamera yang tinggi, bisa kita ganti dengan mamanya kita cari second yang cukup bisa dipercaya ya. Kenapa tidak gitu? Apalagi sekarang tuh perputaran kamera baru dengan kamera second itu sekarang lebih banyak perputarannya di kamera-kamera second. Karena apalagi di dampak COVID-19 ini, manufacturing itu sedang berhenti untuk membuat kamera. Jadi otomatis mereka hanya menjual stok kamera dengan harga murah. Itu yang pasti. Nah, itu bisa kita gunakan dengan dalam kesempatan yang kayak begini. Kurang lebih dengan budget 10 juta sudah cukup sih Mbak sebenarnya untuk memulai. Untuk mengupgrade nanti ketika kita sudah terjun, kita baru tahu, oh saya ternyata masih butuh ini. Jadi intinya jangan beli sesuatu yang kita belum terjun di dalamnya. Itu namanya kita beli lighting, mau langsung beli 4. Walaupun ada uang, tapi saya tidak menyarankan. Karena sebenarnya kita tuh belajar dari fotografi itu, kalau mau sukses, belajar dulu dari keterbatasan. Jadi kita nggak beli barang tuh nggak jadi mubazir gitu. Oh saya butuh ini. Apalagi sekarang produksi equipment fotografi itu tidak hanya diproduksi oleh Jepang sebagai raksasanya dunia digitalisasi fotografi ya Mbak ya. Sekarang Chinese pun sudah menciptakan produk-produk mereka yang nggak kalah dengan Jepang dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi intinya disesuaikan aja bagaimana kebutuhan kita. Jadi ketika seperti yang Mbak tanya tadi, kenapa saya harus pakai kamera mahal? Karena kebutuhan kita sudah dituntut untuk menghasilkan gambar yang seperti itu. Gitu aja. Oke, ini yang paling utama sih niat tadi ya Kak ya, yang paling utama ya. Niat tadi. Oke, kita ke Hedriansyah. Kak katanya ikut komunitas fotografi itu penting gak sih Kak Ruli untuk jadi seseorang fotografer yang profesional?
penting karena fotografi itu kita tidak bisa belajar sendiri. Hmm. Kita belajar dari kesalahan diri kita dulu sendiri. Dari kesalahan hasil kita belajar terus. Kita belajar dari ketika kita motret, kita pulang, kita korek sendiri. Kita koreksi di sendiri. Apa kesalahan saya motret tadi? Momen kita motret, habis memotret di kondisi yang ada cahaya warnanya putih. Ketika kita lihat, kok itu ketika kita pulang ke rumah, oh itu kok nggak jadi putih seperti yang ada di mata kita tadi. Itu berarti kita salah memotret. Jadi kita belajar dari situ. Tapi dalam komunitas, saya sendiri pun orang yang sukanya berkomunitas. Jadi kebetulan saya bilang manfaatnya berkomunitas dalam fotografi itu besar sekali dalam kemajuan kita untuk terus suatu saat menjadi profesional fotografi. Yang pasti kita punya teman banyak teman sharing. Kita punya banyak ilmu yang kita dapat dari momen kita nongkrong dengan 10 fotografer dengan genre yang berbeda contoh ya. Itu kita sudah mengantongin 10 ilmu. Dari setiap individu fotografer itu pasti mereka punya tips, punya trik, punya kepiawaian di bidang ini, bidang itu, dan itu akan diketemuin pada saat kita hunting. Pada kita saat hunting komunitas, di situ kita bisa saling sharing. Yang kedua, link fotografer yang sebenarnya adalah bukan dari orang umum. Link fotografer yang sebenarnya itu adalah link dari rekan-rekan fotografer. Jadi kalau seandainya kita, contoh seperti saya tidak kenal banyak karena saya tidak berkomunitas. Saya tidak kenal banyak, ada beberapa fotografer di Palembang ini. Someday, saya punya satu kerjaan yang menghasilkan saya mempunyai banyak tim. Yang akan saya ingat adalah rekan-rekan saya yang ada dalam komunitas dulu. Itu yang terpenting. Jadi sebenarnya fotografi itu bisa dipelajari sendiri. Cuma cara bersosialisasinya lewat berkomunitas. Ilmunya juga ya Kak ya? Ilmunya juga banyak yang bisa kita dapat, pengalamannya yang pasti. Pengalamannya dan link yang pasti kita dapat. Jadi di dunia fotografi, kalau ketika pun Anda sudah menuju ke suatu profesional, yang Anda butuhkan adalah rekan sharing ini sebenarnya. Semakin banyak rekan sharing yang Anda kumpulkan akan memperkecil kesulitan-kesulitan yang akan Anda hadapin ketika memotret. Itu aja sih. Oke deh, kita lanjut lagi. Ada Kevin, katanya salam kenal Bang Ruli. Bang, yang dibilang foto yang bagus dan ideal itu gimana ya? Dan apakah foto yang diedit itu diharamkan untuk seorang fotografer? Itu pertanyaan bagus, walaupun sering sekali yang bertanya begitu, tapi sebenarnya itu satu pertanyaan bagus karena saya sendiri pun masih sering bertanya, foto saya ini bagus apa enggak gitu ya. Jadi dengan ada satu pegangan bahwa foto yang bagus itu bagaimana, itu bisa meyakinkan bahwa diri kita bahwa sebenarnya kita sudah berhasil memotret. Jadi foto yang bagus itu foto yang bicara secara teknis itu adalah foto yang korek exposure. Artinya dia berada di dalam exposure yang benar, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, dan dia sesuai dengan pencahayaan asli pada saat kita memotret. Terus yang punya komposisi yang baik, komposisi yang itu sangat menentukan foto itu enak dilihat atau tidak, itu komposisi. Umpamanya komposisi kita salah, kita mengambil dari suatu angle dari bawah, itu umpamanya akan melihat terjadi kesan bahwa objek itu tinggi. Mengambil objek terlalu dari atas, itu terkesan objek itu jadi pendek. Itu sebenarnya komposisi dan angle. Udah gitu aja sebenarnya. Yang penting apa yang kita lihat, foto yang bagus itu apa yang ingin kita sampaikan, itu akan sampai secara visual bagi yang melihat, tidak harus sebagai fotografernya sendiri. Kak Ruli, kalau misalnya dilihat dari angle, kameraku udah pas belum nih Kak? Sebenarnya kalau kita bicara soal angle, ada angle itu ada banyak. Ada yang saya sebut tadi, ada high angle, itu ketika kita memotret posisi kamera, dia tilt down dan saya menukik ke bawah, itu berarti kita posisi dari atas. Itu sepertinya kalau kita mengibaratkan kita berbicara sebuah gambar di mata seekor burung elang yang lagi terbang. Nah, itu ketika kita melihat dari tilt down, itu angle. Satu drone juga itu angle-nya dari atas kan, high angle. Ada yang low angle, makanya kita motret sambil tiarap atau sambil tengkurap, terus yang kita potret objeknya menjulang ke atas, itu angle. Dan flat angle itu adalah ketika sama-sama posisi dengan objek itu frontal. Sebenarnya itu aja sih. Oke, kita lanjut lagi. Ada Atala Alkalifi. Halo Kando Ruli, katanya kasih saran dong, mirrorless atau DSLR itu apa?
mau beli maksudnya mirrorless atau DSLR gitu ya. Mirrorless ini era terkini ya. Tapi ya kamera DSLR yang tanpa mirror. Dia langsung dari lensa langsung ke sensor. Tanpa dipantulkan terlebih dahulu dengan prisma seperti layar DSLR. Dua-duanya itu sebenarnya punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kamera DSLR ya kalau kita berbicara soal pixel, kamera mirrorless pixelnya sekarang ada yang jauh lebih tinggi daripada kamera DSLR. Memang DSLR itu akan kita gunakan untuk daya tahan yang cukup punya tantangan gitu. Makanya kalau kita mau trade di daerah yang dingin, kita mau trade di daerah yang pokoknya yang operasional sangat tinggi, itu saya lebih baik milih DSLR karena bandel ya. Secara body juga secara ini. Juga untuk kualitas juga kamera DSLR itu masih beda dengan kamera mirrorless, terutama dari sisi gradasi warna. Ini sebenarnya sudah bicara soal teknis yang sangat tinggi dan itu juga nggak terlalu signifikan kalau harus kita bicarakan. Satu kelemahan kamera DSLR adalah dia berat, bodinya cukup besar. Jadi kalau kita untuk motret yang simpel-simpel seperti kita mau traveling atau mau jalan-jalan itu sangat nggak disarankan karena tenaga kita akan banyak terkuras di bawaan karena kameranya besar. Tapi kalau kita mau traveling, mau liburan atau sesuatu hal yang kayak pengen kita bikin simpel tapi kita tidak mau lepas dari menghasilkan gambar yang baik, mirrorless pilihannya. Oke, lanjut. Ada dari Mita. Hai Karuli, katanya pernah ada pengalaman dapat klien yang banyak maunya nggak sih? Pasti pernah ya. Sebenarnya tanya sama kliennya, pernah nggak dapat fotografer yang banyak maunya? Oh gitu. Kebalikannya ya. Iya, lebih balik aja. Ya namanya kita berhadapan dengan umum ya. Ketika kita memutuskan menjadi seorang fotografer itu otomatis kita selalu bersosialisasi dengan siapapun. Apalagi kita yang bermain di fotografi dokumentasi seperti wedding, event segala macam, kita banyak ketemu orang di luar daripada kita terlalu banyak di dalam ruangan atau studio. Itu mungkin kita tidak terlalu banyak mendapatkan tekanan-tekanan yang berbeda dengan ketika kita kan berada di komunitas yang jauh lebih besar. Kak, ini kan kadang kalau dibilang kadang kan seorang fotografer itu kan termasuk manusia biasalah ya. Pernah nggak sih lagi nggak mood buat foto, terus kakak cancel atau apa gitu? Pernah ada cerita juga nggak gitu? Kalau seorang profesional kan yang harus ditempa adalah dia bisa mengatasi rasa moodnya. Jadi ketika mungkin secara teknis banyak yang sudah sanggup untuk jadi profesional, tapi secara menekan emosi, meredam mood dari kondisi sakit gigi contohnya. Iya betul. Ya, dan kita sudah dibayar untuk itu. Kita sudah dibayar untuk itu. Konsumen nggak mau tahu. Betul. Gitu. Kamu lagi punya masalah keluarga, lagi ribut sama pacar, lagi berantem, habis didelpon sama pacar, terus motret bawa-bawa gitu kan. Nah itu artinya belum siap untuk terjun di dunia komersial. Karena di dunia komersial ini sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali motret itu bukan teknis, tapi kita mengatasi mood kita sendiri. Kita bekerja di komersial ini bekerja dengan pikiran, dengan hati, itu yang pasti ya. Jadi banyak ini sekedar juga pendidikan juga yang titip rekan-rekan yang sekalian ya. Di dunia fotografi itu untuk menjaga mood itu sebenarnya cukup kita mengadakan pendekatan yang lebih persuasif dengan calon klien kita. Kita ciptain dulu chemistry sama mereka. Jadi insya Allah mereka nggak akan cerewet. Karena begitu mereka datang ketika mereka sudah deal, itu berarti kita sudah dibebanin tanggung jawab. Dibebanin tanggung jawab, udah dipercaya, yang itu yang harus dijaga. Jadi kalau kerjanya masih pakai mood, saya pikir jangan dulu, perbaikin dulu moodnya. Belum profesional ya Kak ya? Belum profesional bukan secara teknis ya Mbak ya. Belum ya, kita butuh profesional itu secara sikap. Mungkin
menahan emosi lah salah satunya ya. Ketika oke. menghadapi klien banyak maaf. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ada Tadins, katanya di tengah jalan karir yang berjalan sempat terpikir nggak sih Kak untuk stop motret gitu ya? Nah, yang dilakukan sejak pandemi corona ini supaya tetap dapat income dari motret itu apa Kak? Alhamdulillah ya, saya bilang tadi, ketika kita memulai sesuatu itu dengan niat baik, yang benar-benar kita pikirkan dulu sebelum kita terjun di sini. Nah, ketika kita pada suatu saat merasa lelah, pengen berhenti aja dari dunia ini, ingat lagi bagaimana kita memulainya dulu. Karena fotografi itu adalah perjalanan. Fotografi itu adalah jam terbang. Jadi semakin banyak kita mendapatkan halangan, itu sebenarnya justru membuat kita semakin kuat secara yang saya bilang tadi, yang kita balik lagi ke poin yang tadi, yang bahwa bagaimana sih Kak menjaga mood, ya itu. Kita harus banyak dulu terbentur, hingga kita bisa mencari jalan keluar, sehingga yang pertanyaan, yang namanya lelah di tengah jalan itu tidak ada. Justru yang lelah itu kalau nggak ada job lelah gitu. Iya. Kalau nggak ada job lelah ya Kak ya, pusing. Itu pasti lelah, pusing. Oke, kita langsung ke Abi Barak TV. Mau tanya untuk Bang Ruli, kamera andalan saat kerja lebih ke brand apa Kak? Aduh, bicara soal brand ya. Kalau bicara soal brand, kalau yang andalan kebetulan bukan andalan ya. Saya bilang saya yang nyaman. Yang saya mampu beli. Jadi saya masih pakai Nikon. Selebihnya juga ada Sony dan lain-lain gitu. Yang Nikon itu tadi yang seharga satu mobil itu ya Kak ya? Enggak juga sih sebenarnya. Ada beberapa poin yang membuat dia harganya jadi segitu. Oke, lanjut lagi ada Kurniawan Saputra. Kak, ada rencana buat kelas foto nggak Kak? Atau mau belajar teknik dasar misalnya gitu? Ada sih rencananya mungkin dalam waktu dekat ini ya, tapi dengan kondisi kita lagi pandemi kayak gini ya, banyak yang ada yang menyarankan rekan-rekan terutama dari Sony ya, Kak bikin Zoom meeting yang seperti ini tapi langsung live gitu loh. Jadi kelas-kelas fotonya mungkin lebih banyak ke virtual ya mungkin ya. Mungkin bisa ada sih pengen rasa gitu karena ngajar juga itu ngatasin kejenuhan dan itu juga ilmu loh sebenarnya Mbak. Jadi ada rasa ini. Oke, ada lagi dari Odi Ridwan, Kak Ruli, sekarang kan teknologi makin canggih, perusahaan handphone berlomba-lomba membuat kualitas dan kecanggihan kamera. Nah, hal itu membuat kekhawatiran nggak sih atau untuk bagi dunia fotografer, terutama untuk jasanya gitu? Saya pikir tidak ya, karena kamera handphone itu diciptakan hanya sebagai fitur tambahan sebenarnya. Kamera handphone secanggih apapun, seharga handphone yang harga 30 juta pun itu tidak akan mampu menyaingin hasil dari kamera-kamera yang diciptakan khusus untuk memotret ya. Kalau handphone gitu kan kamera itu hanya sebagai fitur dan dia juga diperuntukkan untuk influencer ya. Karena memang untuk menunjang teknologi zaman sekarang. Tapi kalau untuk kebutuhan komersil, untuk kebutuhan memotret secara komersil dan dengan teknis kualitas ketajaman foto yang baik, kamera handphone sampai kapanpun tidak akan bisa menyaingi itu. Saya percaya itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada R Nice Story, katanya idolaku, Karuli idolaku. Oke, banyak banget juga ya fansnya Karuli nih ya. Ada Benny Zulianto. Kakak mau tanya, kalau menjaga mood untuk foto produk atau makanan itu gimana Kak? Menjaga mood maksudnya? Iya, menjaga mood untuk foto produk atau food. Kalau ngelihat food biasanya moodnya timbul sendiri Mas. Iya ya. Iya, kalau lihat food, apalagi kalau mau trade kopi kan, kalau betul saya ngopi ya. Jadi sebelum mau trade kopinya saya cicip dulu, itu pasti moodnya langsung naik berkali-kali lipat. Gitu. Ada lah, pasti ada mood dalam setiap foto yang itu. Kalau kita menganggap apapun yang dikasih tanggung jawab kita untuk kita foto itu adalah sebuah tantangan, pasti moodnya bagus kok. Pasti akan menimbulkan mood sendiri. Oke, lanjut lagi ada kau pikir sendiri nih Kak. Kak Ruli, lebih oke tali kuning atau tali merah nih? Ini kayaknya ngomongin ini ya, brand ya. Kalau menurut Kak Ruli, bagus yang mana?
Kebetulan saya pernah berada di keduanya ya. Oke. Pernah berada di keduanya. Sebenarnya lebih oke itu sama aja ketika kita tanya, Kak Ruli lebih enak pakai Toyota atau lebih enak pakai Honda? Sama aja. Itu kan berdasarkan pengalaman. Sebenarnya kalau dengan pengalaman berdasarkan kenyamanan kita sendiri. Kalau mamanya ini ada brand bagus, ini brand bagus loh. Pokoknya paling high end lah untuk sekarang. Tapi ketika kita motret kita nggak nyaman dengan hasilnya. Ini berbicara lagi soal kenyamanan dan soal selera. Karena seperti lensa tadi, setiap kamera, setiap merek itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kesamaannya cuma satu, sama-sama beli gitu lah. Beli ya. Oke. Kecuali kalau ada yang nggak beli itu baru bagus. Gitu. Kak Ruli sendiri kalau sejauh ini dari awal berkarir menjadi seorang fotografer itu genrenya kebanyakan apa nih Kak? Feedback masa lalu, sebenarnya ketika masa kuliah saya itu mengambil fotografi itu di desain, di produk dan fashion. Termasuk produk itu ya food juga termasuk, di fashion juga di situ masuk. Jadi ngambil genrenya di situ pertama kali. Karena kenapa di produk? Karena pada saat di era kuliah di desain itu kita ada mata kuliah fotografi itu yang memang benar-benar kita butuh bahannya itu memang harus dari hasil foto. Mamanya kita pengen melukis sebuah produk, mendesain sebuah produk itu akan lebih baik ketika produk itu kita foto dulu. Gitu loh. Jadi visualnya harus lebih mendekatin ketimbang dari mata langsung ke hasil desain. Jadi bahan untuk desain itu harusnya kita harus sediakan dari foto dulu gitu. Oke. Terus Terus? setelah selesai dari dunia perfotografian kuliah dan perfotografian zaman kuliah, saya tuh selesai kan kuliah selesai terus pada saat di Bandung. Saya bingung mau kerja di mana dengan dunia fotografi. Apa yang saya mau kerjakan? Saya mau jadi desainer apa saya mau jadi fotografer? Tapi karena formatnya pada saat itu saya lebih nyaman memotret daripada melukis, hasil memang saya pilih ke dunia fotografi. Pulanglah ke Palembang pada saat itu dengan modal ijazah, dengan modal yang saya punya, ilmu, pulang ke kota kelahiran saya di Palembang. Saya tidak tahu pengen melakukan apa, karena pada saat itu pernah langsung terinisiatif untuk buka studio foto, ngobrol dengan orang tua saya. Orang tua saya tidak mengiyakan, tapi dia cuma bilang, yang kamu butuhkan sekarang ini adalah pengalaman kerja dulu, supaya orang tahu siapa kamu. Pengalaman kerja dulu, supaya orang tahu siapa kamu. Itu yang saya ingat dari ayah saya. Jadi saya pikir, kamu harus dikenal orang dulu. Orang tidak akan tahu ini hasil, ini kamu lulusan mana, foto kamu seperti apa. Orang tidak akan tahu itu dulu. Karena modal kita untuk jualan itu adalah orang tahu dulu kita secara personal. Orang harus tahu dulu kita secara personal. Kamu harus banyak bergaul dulu. Akhirnya pada saat itu entah mungkin memang sudah jodohnya di dunia foto ya Mbak ya. Ada tawaran untuk kerja di koran terbesar pada saat itu di Palembang. Jadi pada saat itu sudah mulailah masuk saya ke koran tersebut. Bisa saya sebut lah, saya masuk ke Sumatera Express. Pada saat itu fotografer Sumatera Express itu baru ada dua, Pak Dulu Mukti Jaya dan saya. Saya tidak paham ini dunia foto jurnalistik ini bagaimana, saya tidak paham sama sekali. Dan saya pikir itu pokoknya saya motret bagus. Dan ternyata begitu saya terjun ke jurnalistik, saya belum dikasih kamera. Saya harus ditaruh di satu ruangan tertentu, di mana tempat ruang itu ada tempat ruangan montase, di mana saya dikenalkan dulu koran itu apa sih sebenarnya. Sampai saya tahu bahwa sebenarnya fotografi, jurnalistik itu adalah satu genre yang berbeda yang saya alamin, yang saya pelajarin ketika saya kuliah. Tidak ada sama sekali di jurnalistik fotografi itu tidak ada yang direkayasa. Kita tidak punya waktu banyak untuk men-setting, kita tidak bisa keluar dari fokus, kita tetap harus fokus kepada satu objek. Nah itu.
Nah terus lama-lama terus berimbang pindah lagi ke salah satu koran Sriwijaya Post. Kemudian saat itu dari Sriwijaya Post sampai berapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Terus saya hijrah ke Jakarta, saya kerja di beberapa majalah. Nah di majalah ini saya mulai kembali lagi ke disiplin ilmu saya yang sebenarnya. Motret model, motret fashion, motret food, motret produk. Ya, akhirnya jenuh karena sudah ngerasa bahwa saya cinta dengan fotografi jurnalistik. Karena pengalaman kerja itu sebenarnya yang membuat kita tuh berkesan, bukan latar belakang pendidikan kita. Kita dapat ilmu lebih banyak itu ketika kita saya ngerasa kita pada saat saya berada jadi seorang fotojurnalis. Sampai akhirnya pindah lagi ke Surabaya, pindah ke Jawa Post sampai 5 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk kembali ke Palembang, buka usaha sendiri sampai sekarang. Berarti memang luar biasa banget ya kayak naik turun gitu ya kayak perjuangan. Oke. Nah, jadi fotografi itu memang proses sebenarnya saya bilang. Nggak instan ya kayak. Tidak ada yang instan. Oke. Ini pertanyaan terakhir ada di YouTube kita ada Nice ya. Kak, hal-hal yang diperhatikan ketika motret wedding agar terlihat menonjol di mata publik sehingga menaikkan nilai jual di mata publik itu seperti apa? Tampilkan emosinya dalam foto wedding tersebut. Dalam suatu perkawinan, dalam suatu pernikahan itu kita harusnya lebih peka menangkap momen daripada berbicara soal warna, berbicara soal foto gelap, berbicara soal foto terang. Karena gini loh, dalam sebuah momen wedding terutama, fotografer itulah sebenarnya ahli sejarah. Dia yang menyimpan sejarah acara ini bagaimana, acara ini meriah, acara ini penuh kebahagiaan, acara ini penuh tangisan, acara ini dihadiri oleh orang banyak, acara ini sepi oleh orang banyak. Acara ini berlangsung khidmat, acara ini berlangsung kisruh. Itu semua fotografer yang bisa merekamnya. Jadi intinya ketika kita berbicara soal kita terjun di dunia fotografi wedding, yang pasti yang harus kalian tangkap adalah momen. Momen saat mereka terharu, mereka sedih, mereka bahagia. Berapa tamu undangan yang datang, bagaimana acaranya, ramaikah, di manakah, siapa aja yang datang, itu yang harus kalian tonjolkan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Roni, katanya tuh, industri fotografi sejauh ini sudah sejauh mana sih Kak? Industri fotografi sejauh ini sama seperti manufacturingnya gitu lah. Ini terbukti dari permintaan akan kamera yang semakin gencar, brand-brand kamera besar sedang mulai bersaing. Itu artinya memang fotografi ini sudah menjadi gaya hidup sebenarnya. Saya bilang sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi gengsi. Orang nggak bisa motret, dia pegang kamera bagus, dia tahu ini kamera mahal. Itu aja contohnya, teknologi fotografi zaman sekarang. Tapi kalau menurut kakak sendiri, kayak sekarang kan sudah banyak banget ibaratnya tuh industri studio foto gitu ya di rumah gitu kayak. Kalau dulu kan kita suka ke tempat-tempat yang memang harganya mahal, tapi sekarang kan ada di rumah studionya. Itu menurut kakak gimana? Sebenarnya sah-sah aja sih. Sebenarnya kita memanfaatkan space yang ada di rumah untuk jadi studio foto itu sebenarnya saya sarankan banget. Saya sarankan sekarang. Karena studio itu sebenarnya investasi. Alat-alatnya sendiri pun itu juga bisa menjadi investasi, bukan tempatnya. Karena tempat kita bisa suatu saat kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Mungkin ada rezeki kita bisa bangun sendiri yang benar-benar korbannya khusus sebagai studio, tidak di ruko, tidak di rumah seperti saya, tapi kita benar-benar sanggup membuat sendiri studio. Seperti ada satu rekan saya di RRI, Mas Adit, dia bikin studio itu harus jadi contoh kalau menurut saya. Dia harus jadi contoh karena dia membuka peluang orang, mempermudah para fotografer yang tidak punya studio. Untuk motret di studio dan beliau menyediakan fasilitas tersebut. Dan yang kita butuhkan yang seperti itu sebenarnya. Ini terakhir nih dari YouTube ya, tanggung kalau nggak dibaca Kak. Dari Adin Purnama, katanya fotografer idola gue. Sangat beruntung Palembang punya fotografer sekelas beliau. Nah, maju terus Kando, kembalikan fotografi sebagaimana mestinya. Kak Ruli.
Terima kasih Adin. Ya. Ini sudah banyak banget yang kita bacain di channel YouTube kita. Kayaknya waktunya udah habis. Mungkin terakhir Ya. deh pesan untuk generasi muda yang kepengen jadi fotografer sehandal, seprofesional Karuli. Silakan Karuli. Oke, buat adik-adik yang punya ketertarikan khusus dan benar-benar tertarik di dunia fotografi, Anda tidak akan tahu kalau Anda tidak langsung terjun ke dalamnya. Tapi sebelum terjun, pastikan dulu satu niat. Yang saya bilang tadi, dunia fotografi itu semuanya berbalik kepada niat awalnya kita memotret. Karena ketika kita berada di tengah dunia fotografi, arus itu akan semakin kencang. Begitu kita berada di bukit, terpaan juga akan semakin tinggi. Untuk tidak bisa menjadi bisa mudah. Untuk bisa menjadi lebih bisa mudah. Untuk bisa menjadi lebih mahir masih mudah. Untuk dari bisa menjadi yang paling tinggi itu agak susah. Tapi yang paling sulit ketika kita sudah berada di atas, berada ketinggian, kita cuma tinggal bagaimana kita tetap bisa menjaga eksistensi. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Ruli atas waktunya untuk pagi hari ini. Semoga karirnya semakin cemerlang, jobnya tambah banyak ya Kak Ruli ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Ruli, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi di kelas inspirasi bersama Kak Ruli Trisaputra, fotografer kita yang handal dan profesional di Kota Palembang. Dan semoga kita bisa buat kamu semua generasi muda, buat sahabat kreatif yang lagi dengerin Pro FM bisa menjadi seorang penerusnya Kak Ruli ya. Kalau gitu di kelas inspirasi sekian. Dela nggak pamit karena dia bakal nemenin kalian semua sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap dengeri RRI, jangan kemana-mana ya. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.